Ya, baik. Melanjutkan materi minggu lalu, setelah Meet ini kita sudah masuk ke materi baru yaitu aljabar boolean. Minggu lalu kita sudah mempelajari sampai dengan SOP atau sum of product dan POS atau post of product dari fungsi boolean. Artinya baik POS maupun SOP itu adalah bentuk-bentuk fungsi boolean yang disajikan dalam versi lengkapnya gitu ya. Artinya setiap suku di dalam fungsi boolean itu lengkap. Kalau misalnya variabel dari fungsi boolean itu didefinisikan dengan 3 variabel, maka setiap sukunya juga akan mengandung 3 variabel gitu. Kalau fungsi boolean itu disajikan dalam 4 variabel, misalnya X, Y, Z, W gitu ya, maka setiap sukunya itu lengkap gitu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Oh ya, minggu lalu juga ada tugas. Nanti setelah ini akan saya berikan jawabannya untuk tugas yang kemarin. Kalau sudah dijawab, sudah ada jawaban berarti nggak bisa dikumpulkan lagi yang belum mengumpulkan ya. Nah, hari ini kita masih melanjutkan yang materi minggu lalu yaitu boolean. Saya share screen dulu. Masih di file yang sama. Nih ya, sudah muncul ya. Oke. Nah, minggu lalu kan kita sampai di slide nomor 17. Sampai ini yang kalau nggak salah ini buat tugas gitu ya. Oke, nah hari ini kita lanjutkan dengan bentuk baku. Kalau kemarin kita mempelajari tentang bentuk dari fungsi boolean yang tadi, yang POS sama SOP itu artinya lengkap gitu ya. Nah, sekarang kita melihat bentuk bakunya. Bentuk baku dari fungsi boolean itu adalah sebetulnya fungsi boolean itu kan selain dengan cara yang penyajian lengkap tadi yang bisa disajikan dalam bentuk baik tabel maupun fungsi gitu. Itu ada bentuk bakunya. Nah, bentuk baku ini itu akan mempersingkat penulisan gitu ya. Jadi sebetulnya ini sama kayak fungsi yang disajikan lengkap gitu. Artinya kalau digambarkan sebetulnya sama gitu. Cuman penampilannya agak beda gitu. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk tabel kebenaran pun nilai kebenarannya akan sama. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan pelajari bagaimana dari bentuk yang lengkap itu, baik SOP maupun POS, itu disederhanakan gitu, supaya ringkas. Bentuk sederhananya, contohnya, salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini fungsi boolean yang disajikan secara lengkap, yang fungsi boolean dengan 3 variabel yang kalau kita lihat bukan min term atau max term gitu ya, bukan bentuk SOP maupun POS. Karena di suku yang pertama hanya ada Y aksen saja. Padahal seharusnya ada X, Y, Z gitu ya. Di suku kedua ada X, Y. Nah, suku ketiga kebetulan ada X, ada Y, ada Z. Tuh. Tapi ini kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, maka nilai kebenarannya akan sama dengan fungsi yang versi lengkapnya gitu ya. Kemudian kita coba lihat contoh lagi, ini juga begitu. Fungsi sebetulnya ini bentuk maxterm ya, karena ini adalah post product of sum, jadi hasil perkalian dari setiap sukunya itu bentuk penjumlahan ini. Ini suku yang pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Kalau yang atas kan ini bentuk sum of product, jadi setiap sukunya adalah perkalian lalu dijumlah. Sama. Tapi kalau ini suku yang pertamanya hanya X, ini suku kedua Y aksen plus Z, ini suku ketiganya lengkap. Ya. Nah, bagaimana cara menyederhanakan? Ada beberapa metode atau ada beberapa cara yang bisa dipakai untuk menyederhanakan atau meminimalkan fungsi boolean. Yaitu ada 3 yang nanti akan kita pelajari. Mungkin kita bagi menjadi 2 ya. Kalau nggak selesai hari ini ya kita nanti lanjutkan minggu depan. Yang pertama, oh ya, sebelum kita ke metodenya, kenapa sih kita perlu menyederhanakan fungsi boolean? Kadang-kadang kalau kita mau membuat rangkaian rangkaian listrik atau rangkaian elektronika gitu ya. Nah, itu perlu rangkaian yang lebih sederhana untuk menghemat bahan misalnya begitu.
Kalau misalnya outputnya sama, maka akan lebih baik kalau kita punya rangkaian lebih simpel, gitu ya. Oke, kembali ke sini. Ada 3 metode yang bisa kita pakai. Yang pertama, dengan menggunakan sifat-sifat atau rumus-rumus pada fungsi boolean, yaitu 11 sifat yang sudah kita pelajari minggu lalu, yang misalnya ada idempoten, ada De Morgan, ada distribusi, gitu ya, yang 11 itu. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan peta Karnoff, sama yang satu lagi metode tabulasi atau Quine-McCluskey. Oke, kita mulai. Mungkin kita mulai dari yang metode pertama ya. Kita coba lihat contohnya. Fungsi boolean, kita mau menyederhanakan fungsi boolean dengan menggunakan rumus-rumus yang kita pelajari kemarin. Oke, kalau kita punya fungsi boolean X plus X aksen Y, ini kita bisa jabarkan menjadi X dengan menggunakan sifat distributif. Ini kan X kali X aksen kali Y, X plus X aksen kali Y gitu ya. Kalau distributif berarti X plus X aksen lalu kali X plus Y gitu ya. Jadi sama kayak fungsi distributif X kali X aksen plus Y. Jadi kalau di boolean itu kan berlaku dual ya, masih ingat yang bahwa penjumlahan itu dualnya adalah perkalian, kemudian X atau 0 atau 1 ya, dualnya itu 0. Jadi kalau kita punya X maka dualnya X aksen. Kalau kita punya operasi penjumlahan maka dualnya kali. Nah, distribusi pun begitu. Jadi kalau ini di fungsi biasa ini nggak berlaku sebetulnya. Karena di fungsi biasa kan perkalian tetap harus diselesaikan lebih dulu gitu ya. Tapi kalau di boolean kita boleh nih menguraikan fungsi seperti ini menjadi seperti ini dengan sifat distributif. Jadi saya kembali ke sini. Ini kalau dijabarkan secara distributif, X plus X aksen, lalu kali X plus Y. Jadi yang anggaplah di sini tuh sebetulnya ada kurung. Maaf, ini bisa nggak ya pointernya? Oke. Saya ganti pointer sebentar. Jadi itu sebetulnya di sini ada kurung nih. Nah, gitu ya. Kalau distribusikan tuh X plus X aksen. Jadi yang semula operasinya ada di dalam kurung, dia akan menjadi di luar. Yang semula operasinya di luar kurung, dia akan berada di dalam. Gitu. Baik, selanjutnya, setelah itu, X plus X aksen itu sama dengan 1. Jadi kalau, apa namanya, ini sifatnya namanya, apa namanya, lawan itu apa sih? Komplement ya, komplement. Jadi 1 plus 0 itu 1. Jadi X plus komplementnya gitu. Kalau mungkin kalau mau mengingat sifatnya itu sama kayak himpunan, kalau kita punya himpunan kosong ditambah universal, maka hasilnya adalah universal atau semesta gitu ya. Kalau ini biasa. Jadi kali X plus Y tetap kita tulis. Jadi ini sifatnya komplement. Itu dari X plus X aksen. Kemudian setelah ini, 1 kali X plus Y itu hasilnya adalah X plus Y. Atau fungsi rumus itu, aksioma itu, sifat itu adalah sifat identitas. Jadi kalau 1 plus sesuatu, 1 kali sesuatu, maka hasilnya adalah sesuatu. Nah, ini sudah paling sederhana. Jadi sekarang kalau kita punya fungsi X plus X aksen kali Y, bentuk sederhananya adalah X plus Y. Gitu. Kalau ini kita buat rangkaian kan jadi lebih sederhana ya. Jadi hanya kita apa namanya, membuat rangkaian logikanya itu hanya X plus Y aja. Kita coba lagi sekarang. Nah, kalau kita lihat nih, fungsi yang nomor 1 sama nomor 2, ini kan hampir sama nih. Ini dual. Jadi yang plus penjumlahan jadi perkalian, gitu ya. Yang ini kali jadi jumlah. Maka nanti pembuktiannya kalau kita mau terus lakukan, ini hasilnya adalah X kali Y. Jadi kalau ini kita apa namanya, uraikan lebih lanjut dengan sifat distributif, bentuk berikutnya adalah X kali X aksen plus X kali Y.
dengan menggunakan sifat distributif. Jadi X kali X aksen, ini ya, plus X kali Y. Jadi kalau ini kita kurung, sebetulnya kalau ada tanda kurung tuh, di sini ada kurungnya gitu. Nah, berikutnya, X kali X aksen, itu sama kayak 1 kali 0, hasilnya 0. Dengan sifat, masih sama sifatnya komplement, tuh, X kali X aksen itu 0. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat urutannya, sama nih, ini lawannya. Kalau ini 1, pasti di dualnya 0. Tuh. Nah, kemudian ini juga sifat identitas. Bahwa sesuatu kalau ditambahkan 0, hasilnya adalah sesuatu lagi. Gitu ya, ini sifat identitas. Sama dengan soal yang nomor 1. Jadi, hasil akhirnya adalah, kalau kita punya fungsi ini, maka sederhananya adalah X kali Y. Dan ini, langkah yang ketiga ini adalah dari sifat identitas. Ketika kita punya sembarang ditambah 0 itu hasilnya dia sendiri. Sama halnya kalau sesuatu dikali 1 itu adalah hasilnya sesuatu itu ya. Dan nah, sifat-sifat ini bisa kita temukan pada, saya kembali ke sifat-sifat yang kemarin sudah kita pelajari ya. Ini coretannya saya buang aja. Yang di slide nomor 5. Ini ya. Nah, jadi dengan menggunakan sifat-sifat ini, kita bisa gunakan untuk menyederhanakan bentuk fungsi boolean. Kalau nggak hafal, boleh sambil melihat gitu ya. Oke, lanjut ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya kembali ke sini. Oke, kita coba yang contoh ketiga. Kita punya fungsi X aksen Y aksen Z plus X aksen YZ plus X Y aksen. Kalau melihat fungsi ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya ada banyak cara ya. Mungkin ini yang pertama X aksennya sama Z-nya kita keluarkan, Bu. Boleh. Jadi di suku 1 sama suku kedua ini kan ada yang sama nih. X aksen sama Z. Tapi ketika kita mengelompokkan tuh, atau menggunakan satu rumus gitu ya, satu aksioma, sebisa mungkin rumus yang nanti kita pakai itu ada manfaatnya di langkah berikutnya gitu. Jadi kalau kita lihat, ini yang tadi saya singgung sedikit, ada X aksen sama Z untuk suku yang pertama dan kedua ini kan sama nih, kita keluarkan. Sehingga yang suku pertama tinggal mengalihkan Y aksen, yang suku kedua tinggal kita kalikan Y, gitu ya. Yang suku ketiga tetap. Nah, di langkah kedua ini, kita punya Y aksen plus Y. Ini kan fungsi, sifatnya sifat komplement ya, aksioma rumus komplement. Bahwa Y aksen ditambah Y itu bisa sederhana, yaitu 1. Dengan menggunakan sifat komplement. Ini kalau kita lihat, nah, sifat komplement. Jadi Y aksen plus Y itu sama dengan 1. Nah, di sini juga lagi ada muncul X aksen Z kali 1 sama X Y aksen. Sesuatu kali 1 itu kan tetap, jadi satunya bisa hilang. Jadi dengan menggunakan sifat identitas, maka langkah berikutnya menjadi X aksen Z plus X Y aksen. Sudah selesai sih, ini sudah sederhana. Oke ya. Nah, jadi yang tadinya 3 suku menjadi 2 suku X aksen Z, ini kurang 1 ya, kurang 1 langkah. Coba saya tambahkan sebentar. Ini satunya kita hapus, jadi begini ya. Ini berarti menggunakan sifat identitas. Oke. Oke, soal keempat juga sama. Ini ada XY plus X aksen Z plus YZ. Ini mau digabungkan sama ini boleh. Atau Y ini sama-sama mengandung Y.
atau misalnya ini sama ini. Tapi kalau misalnya disederhanakan, kayaknya percuma karena di langkah berikutnya nggak bisa dipakai. Misalnya ya, suku 1 sama kedua nggak ada kesamaan. Suku kedua sama suku ketiga itu ada kesamaan Z. Kalau Z-nya dikeluarkan, maka nanti yang berada di dalam kurung itu adalah X aksen dan Y. Percuma, nggak ada manfaatnya. Demikian juga kalau suku pertama nih sama ketiga itu kan ada Y yang sama. Jadi kalau Y-nya dikeluarkan, maka nanti yang berada di dalam kurung itu X sama Z. Percuma juga, nggak bisa dikeluarkan juga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi tidak selalu dikelompokkan, tapi boleh agak dilebarkan, dijabarkan dengan mengalihkan sesuatu gitu ya, supaya bisa dimanfaatkan di langkah berikutnya gitu. Jadi misalnya begini. Nah, dengan menggunakan rumus komplement, yang suku ketiga itu kita kalikan dengan X plus X aksen. X plus X aksen itu kan dengan sifat komplement, ini kan sama dengan 1 kan. Jadi kalau kita punya A ditambah komplemennya, itu kan 1 nih. Nah, dan ini kan tidak mengubah nilai yang di langkah pertama. Baru yang di langkah berikutnya kita distribusikan dengan sifat distributif. Jadi XY, X aksen Z, terus yang ini XYZ plus X aksen YZ. Gitu ya. Nah, nanti di langkah berikutnya baru dimanfaatkan dengan suku yang lain. Suku yang lain misalnya nih, ini ada X aksen YZ, di sini ada X aksen Z. Berarti X aksen Z-nya sama, bisa dikeluarkan. Dikeluarkan nanti untuk mengelompokkan berarti yang ini tinggal dikali 1 plus Y. Gitu. Yang ini juga begitu, XY-nya sama. Berarti nanti ini kali 1, ini kali Z. Kita coba ya. Jadi begini. Nah, XY yang ini dengan suku ketiga. Jadi kalau apa namanya, saya coba gambarkan ini sama ini. Ya, jadinya begini. XY-nya keluar, lalu plus kali 1 plus Z. Lalu yang ini dengan ini. Apa yang sama? X aksen Z. Nah, dikeluarkan. Ini kali 1, ini kali Y. Nah, kemudian 1 plus Z dengan sifat apa namanya? Sifatnya itu kan 2. 1 dominasi sama yang satunya lagi identitas, ya. Kalau 1 plus Z itu sama dengan berapa? Bayangkan semesta pembicaraan ditambah sebuah fungsi. Sementara fungsinya itu apa namanya, berada di dalam semesta pembicaraan. Jadi kalau 1 plus Z, Z ini nggak ada artinya, hasilnya akan sama dengan 1. Gitu kan? Semesta pembicaraan tambah 1 himpunan di dalam semesta pembicaraan itu sendiri. Jadi kan ini kayak nggak pengaruh gitu. Ini juga begitu. Jadi ini nanti sama dengan 1, ini sama dengan Y. Kita coba ya langkah berikutnya. Nah, jadi 1 ini mendominasi Z, ini juga 1 ini mendominasi Y. Jadi karena ini sama dengan 1, hasilnya adalah XY kali 1 dan X aksen Z kali 1. Jadi lebih sederhana. Kalau sudah ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi hasil akhirnya penyederhanaan dari fungsi ini adalah ini. Gitu. Ya. Itu adalah cara menyederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat atau fungsi-fungsi dari aljabar boolean. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Lanjut ya. Nah, sekarang kalau misalnya nggak suka pakai fungsi aljabar atau rumus-rumus atau aksioma dari fungsi-fungsi aljabar boolean, kita bisa pakai petaka. Peta Karnoff. Peta Karnoff itu apa? Peta Karnoff itu adalah diagram atau peta, nanti bentuknya kotak-kotak yang bersisian. Nah, setiap kotak itu nanti isinya adalah minterm. Minterm itu apa? Minterm itu adalah SOP, sum of product. Jadi suku lengkap dari fungsi boolean. Jadi isinya harus lengkap ya. Variabelnya X, Y, Z. Kalau 3 variabel, kalau 2 variabel ya bentuknya X, Y gitu. Nah, peta Karnoff dengan jumlah kotak yang lebih dari 4 buah itu akan punya sisi yang
berseberangan yang sebenarnya bersisian juga gitu. Jadi kalau nanti, jadi bayangannya kayak kertas digulung. Yang pojok-pojok, bayangkan kalau selembar kertas nih, HVS gitu ya, sisi yang pinggir kiri sama sisi kanan itu kita gulung, nanti ketemu gitu. Jadi yang tadinya dia berseberangan jauh, sebetulnya dia bersisian. Jadi kita bisa menganggap seperti itu. Nah, ini ya, dapat dibayangkan sebuah kotak kubus atau balok atau silinder gitu ya yang tersusun atas kotak-kotak. Kita coba lihat mulai dari peta Karnoff dengan dua variabel. Variabelnya X sama Y. Peta Karnoffnya seperti ini. Jadi kita buat X, Y. Sebetulnya X, Y-nya boleh sembarang ya. X yang atas, Y yang kiri juga boleh. Kemudian ada juga buku yang sisi yang kiri itu 1 dulu, kemudian yang kanan 0 juga boleh. Tapi kalau saya pakai yang 0 yang depan ya. 0, 1, 0, 1. Ini untuk 2 kali 2. Berarti setiap kotak yang ada di dalam peta Karnoff itu kan mewakili minterm, mewakili SOP. Jadi artinya di sini isinya adalah penjumlahan. Nah, 0 itu kan kalau sudah kita sepakati 0 itu untuk yang aksen atau komplement. Kalau X saja itu nilainya 1, kalau X aksen nilainya 0. Jadi kalau di kotak sini itu kan nilai Y-nya 0, nilai X-nya 0. Jadi X aksen, Y aksen di sini. Di sini itu baris X 0, berarti X aksen, kolom Y-nya 1. Jadi Y. Di sini juga begitu. Ini kotak di posisi X bernilai 1 dan Y bernilai 0. Jadi X, Y aksen. Di sini juga 0, X-nya 1, Y-nya 1. Berarti ini XY. Gitu ya. Kalau kita mau ngasih nomor, ini tuh 0, di sini 1, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Ya. Atau ini sebetulnya bisa dilihat dari M1 ya. M0, masih ingat minterm itu M0, M1, M2, M3. Ya. M1, jadi kalau dua variabel itu dari 2 pangkat, mulai dari yang paling kiri ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 gitu ya. Ini 4, ini 2, ini 1. Nah, tapi ini 2 variabel, jadi begini. Oke, ini 3. Jadi maksimal 3. Gitu ya. Sekarang kita coba lihat untuk yang, nah ini dia. M0, M1, M2, M3. Ya, 0, 1, 2, 3. Ini untuk 2 variabel. Berikutnya, nah kita coba lihat cara pemakaiannya untuk peta Karnoff dengan 2 variabel. Misalnya ada fungsi yang didefinisikan dengan tabel itu seperti ini. Kalau untuk fungsi boolean itu kita ambil yang kalau SOP ya, yang minterm itu kita ambil yang bernilai 1. Artinya fx ini atau fungsi boolean ini kalau kita tulis dengan simbolnya, kita cari yang atau kita lihat yang bernilai 1 di sini. Berarti ini X kali Y. Itu ya, hanya bernilai 1, yang bernilai 1 aja. Yang bernilai 0 enggak kita lihat. Oke. Peta Karnoffnya bagaimana? Ini kan 2 variabel X sama Y. Jadi kita buat 2 kali 2 seperti ini. Nah, XY itu berarti posisinya di sini. X-nya 1, Y-nya 1. Nah, di sini. Peta Karnoffnya begitu. Ini baru penyajian aja ya, belum memanfaatkan peta Karnoff untuk menyederhanakan. Nah, jadi fungsi bolanya adalah XY. Gitu ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Misalnya kita punya fungsi itu kalau disajikan dalam bentuk dalam tabel, itu adalah begini.
nilai fxy-nya yang bernilai 1 itu ada di baris ke-3 dan ke-4. Nah, kalau kita tuliskan dalam peta Karnoff, itu kan berarti di X1 Y0, berarti di sini toh X1 Y-nya 0 di sini, sama X1 Y1, berarti di sini. Gitu. Kalau ditulis berarti bentuk fungsi ini adalah X Y aksen plus X Y. Gitu ya. Oke, kita tuliskan dulu fungsinya dalam bentuk peta Karnoff. Belum disederhanakan ya. Berikutnya, kalau peta Karnoff dalam 3 variabel juga berarti kita punya 2 pangkat 3, ada 8 kotak. Nah, 8 kotak itu X-nya sebagai baris, kemudian YZ-nya sebagai kolom. Sebagai baris berarti ada X yang bernilai 0 sama X yang bernilai 1. Sedangkan yang sebagai kolom, karena YZ berarti ada 4 kolom ya. Nah, 4 kolom itu kita beri nama 00, 01, lalu 11, dan 10. Kok nggak 10 dulu, Bu? Gitu kan. Pertanyaannya kadang-kadang muncul 00, 01, lalu 10, 11. Nah, ingat peta Karnoff itu adalah sisi-sisi yang bersebelahan sebetulnya. Kalau kita lihat, jadi ini harus nyambung nih. Ini 00, ini nyambung. Lalu yang 1 ini harus nyambung sama sini. Kemudian 1 sini harus nyambung sama sini. Nah, 0 ini nyambung dengan yang sini. Jadi bayangkan kalau kertas ini ditekuk, digulung, maka nilai 0 ini akan ketemu sama 0 yang sini. Gitu ya. Sehingga penamaan 10 yang di sebelah sini dan 11 yang di sebelah paling kanan itu nggak pas. Karena nanti kalau digulung dia nggak ketemu sama yang sini. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat nih 00, 01, 11, 10, kalau kita beri nomor, maka ini 0 karena 000 ya, ini 1. Lalu 2-nya yang sini. Ini 2 baru 3. Jadi ke kanan dulu 2, 3. Ini 4, 5, 6, 7. Jadi di posisi terakhir itu yang 111 XYZ-nya itu di nilai yang paling besar gitu ya. Ini kan berarti kalau 421 kan ini 421 total 7. Gitu ya. Ini 110 berarti 6. Jadi kalau mau menghitung bayangkan 4 2 1. Ini 101 berarti 4 tambah 1 5. Di sini 011 berarti ininya 0, ini 11 3. Terus yang ini 010, 010 itu berarti yang diingat hanya yang angka 1 ya, 2 gitu. Gitu ya. Ini untuk yang peta Karnoff 3 variabel. Nah, kita coba lihat contoh memasukkan dalam peta Karnoff. Misalnya fungsi didefinisikan dalam tabel itu diberikan seperti ini. Nilai satunya hanya ada di baris 3, 6, 7. Berarti baris 3 itu di sini 0, 1, 2, 3. Ini ya, ini 0, 1, 1. 0, 1, 1 itu berarti di sini. Ini saya salah nih. Sini. Sorry. 0, 1, 0 ya, betul di sini. Di sini. Lalu 1, 1, 0 berarti ini 1, 1, 0 itu ini. Sama 1, 1, 1 itu sini. Gitu. Jadi kalau dituliskan dalam fungsi booleannya ya berarti bentuknya seperti ini ya. X aksen, Y, Z aksen. Terus yang ini X, Y, Z. Kemudian yang ini X, Y, Z aksen. Gitu ya. Itu untuk fungsi boolean dengan 3 variabel. Kalau dengan 4 variabel bagaimana? Kalau 4 variabel berarti kan 2 variabel sebagai baris, 2 variabel sebagai kolom. Penamaannya sama kayak yang 3 variabel tadi. 00, 01, 11, 10. Yang kolom juga sama 00, 01, 11, 10. Berarti nanti nilai paling besarnya ada di sini ya. Ini berarti 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 di sini. Ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gitu. Jadi kalau kita lihat peta Karnoffnya kayak gini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 turun dulu, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu untuk 4 variabel. Nah, kita sampai 4 variabel aja. Sekarang bagaimana menggunakan peta Karnoff itu untuk meminimalkan atau mengurangi variabel-variabel yang nggak perlu, gitu ya. Nah, di dalam peta Karnoff itu ada nanti yang bertetangga itu bisa dieliminir gitu. Nah, ketetanggaan itu ada ketetanggaan 2, jadi sebelahan 2 atau sebelahan 4, sebelahan 8. Kalau mau lebih besar lagi nanti sebelahan 16 gitu. Jadi 2, 4, 8, 16 gitu ya. Biner. Nah, kita coba apa namanya? Oke, kita coba cara menyederhanakannya ya. Ini saya agak ada yang kurang nih. Hapus kayaknya. Oke, dua bertetangga itu seperti apa? Dua bertetangga itu begini. Saya pakai kita duplikat dulu ya. Oke, kita coba lihat yang dua bertetangga. Dua bertetangga itu begini. Kalau kita punya dua variabel, terus jejer gitu ya. Bertetangga itu ini sama sini, gitu. Ini bertetangga. Bisa disederhanakan. Jadi kalau apa namanya? Variabelnya 01, ini 01 gitu ya. Atau ini juga bertetangga. Jadi kalau ada angka 1 di sini sama di sini, ini bertetangga. Ini juga bertetangga. 2 gitu. Terus bisa juga misalnya ini kebetulan 2. Sekarang kalau misalnya yang 8. Misalnya di sini ada angka 1. Jadi ada angka 1. Lalu ini ada angka 1. Ini ada angka 1. Nah, ini boleh disederhanakan begini. Terus ini kan sendirian ya. Nah, ini sebetulnya bertetangga begini. Gitu. Itu dua bertetangga. Jadi sebelahan. Lalu cara menyederhanakannya bagaimana? Kalau misalnya kita mau sederhanakan ini ya, di sini tuh 0. Ini ambil 1, ini sederhana, lalu ini juga begitu. Jadi kalau ini sudah digait sama yang lain, ini boleh digait sama teman lain yang belum punya pasangan gitu ya. Boleh, double tuh boleh. Jadi kalau sebelum disederhanakan kan fungsi ini punya 3 suku nih. Kalau saya tuliskan, kita tuliskan gini ya. Ini ada bagian yang hilang, nanti saya tambahkan deh. Ini sementara saya jelaskan dulu aja. Aslinya, kalau di sini ada angka 1, ini kan berarti X aksen di aksen gitu ya. Lalu plus yang ini X, Y aksen. X-nya bernilai 1, jadi nggak pakai aksen. Y-nya 0, jadi Y-nya pakai aksen. Lalu yang ini X, Y, gitu ya. Nah, setelah disederhanakan, ini kalau disederhanakan, ini misalnya X, ini Y, ini tuh X-nya yang sama. Jadi ini hilang menjadi, jadi yang diambil hanya bernilai 1, ini menjadi sederhana. Apanya yang sama? Ini 0. Jadi ini menjadi Y aksen.
Di antara kolom di sini, kalau di lingkar begini, apa yang sama? Oh, mereka sama-sama di kolom Y sama dengan 0. Jadi, Y yang bernilai 0, yaitu Y aksen. Plus, yang ini disederhanakan. Yang tadinya X, Y aksen dengan X, Y, kalau ini kita gabung karena dia bertetangga, apa yang sama? Yang sama adalah X yang bernilai 1. Jadi, ini X. Nah, jadi fungsi ini kalau disederhanakan itu menjadi fungsi ini. Gitu. Nah, ini juga begitu. Ini bertetangga. Jadi kalau ini XY, XYZ ya. Ini Z. Misalnya ini 0. Nilai satunya tuh ada di sini, 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 sini gitu ya. Ini 0, ini 0, ini 0. Maka ini kan fungsinya aslinya X. Saya tulis dulu. Ini 0, 1. Ini 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Terus misalnya kita gambarkan hasilnya seperti ini. Penyederhanaannya bagaimana gitu ya. Yang tadinya ada 4 suku di sini, 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 dan sini, ini bisa kita sederhanakan menjadi ini, menjadi 2 suku aja. Ini sama ini bertetangga. Hasilnya apa? Ini yang sama adalah X-nya sama, lalu yang ini Y-nya aksen yang sama. Jadi ini X, ambil yang sama, Y aksen. Plus, lagi angka 1, ini sama sini. Apa yang sama? Ini ada di baris X aksen, karena X-nya bernilai 0 ya. X aksen. Dan kolomnya, kolom ini sama kolom ini yang sama apanya? Yang sama nilai 0-nya Z. Jadi ini Z aksen. Gitu. Jelas nggak? Jadi, ini yang 2 bertetangga. Nanti kita coba lihat contoh soal ya. Sekarang kalau 4 bertetangga. Kalau 4 bertetangga itu, ini dipakainya di yang 3 variabel ya. Kalau yang 2 variabel hanya 4 kotak, nggak bisa. Gini. Nah, 4 bertetangga itu bisa ini, bisa sini, gitu ya. Ini 1, 1, 1, 1, atau sini, atau begini, satu baris, gitu ya. Atau begini, kayak tadi. Oh, sorry. Ini, 2 di sini, 2 di sini. Gitu. Itu 4 bertetangga. Kalau 8 bertetangga ya berarti pol. Gitu. Nah, biasanya kalau 8 bertetangga akan membantu kalau di apa namanya 4 variabel. Kita coba contohnya aja ya. Misalnya kita mau sederhanakan, saya pakai pin aja, Bu. Sebentar. Ini 3 variabel berarti kita pakai yang ini. Saya mau ngambil kotaknya biar bagus maksudnya. Udah, sini aja deh. Oke, sekarang ini kan 3 variabel nih. Jadi kita gambar peta Karnoff dengan 3 variabel. Berarti kita punya 8 kotak. Ini, maaf ya tulisannya. Ini. Nanti saya buatkan di Word untuk catatannya. Oke, ini ya. 3 variabel berarti di sini X. Ini X-nya bisa bernilai 0 atau 1. Sama yang sini YZ. Ini 0, 0.
01, 11, 10, gitu ya. Ini berarti X aksen YZ itu berarti 0, 1, 1. Berarti 0, 1, 1. Berarti di sini. Gitu ya. Itu yang ini. Kemudian yang ini X, Y aksen, Z aksen berarti 1, 0, 0. Baris 1, kolom 0, 0. Berarti di sini. Lalu ini X, Y, Z berarti 1, 1, 1. Itu di sini. Lalu ini 1, 1, 0. 1, 1, 0. Itu di sini. Pertama kita lihat, ada nggak yang jejer langsung 8? Nggak ada. Jadi kalau bentuknya minterm seperti ini SOP berarti kita melihatnya yang angka 1. Gitu ya. Yang kanalnya nggak usah saya isi ya. Oke, kalau nggak ada 80 persempit, ada nggak 4 jejer? Kalau nggak ada 4 yang jejer, kita persempit lagi menjadi 2. Ada nggak 2 jejer? Oh ada. Ini jejer nih. Kita lingkari. Sama yang tinggal yang ini yang belum dilingkari. Nah, ini kan kayak kepisah, padahal ini sebetulnya jejer. Jadi ini kita lingkari dengan sini. Gitu ya. Jadi bentuk ini sekarang yang tadinya 4 suku ini menjadi sederhana. Sekarang kita coba lihat. Yang ini kalau disederhanakan menjadi apa? Lihat barisnya. Barisnya kan ada 2 baris dan dia kepakai semua. Berarti oke, kita nggak lihat barisnya. Sekarang tinggal lihat kolomnya. Di kolom mana dia? Di kolom 11 untuk YZ. Berarti ini bentuk sederhananya adalah YZ. Gitu. Plus, sekarang yang ini. Ini ada di baris mana nih? Di baris 1 untuk X. Berarti ini X. Kolom mana? Kolom ini sama ini yang sama apa? 00 dengan 10 yang sama mana? 0 yang belakang. 0 belakang itu miliknya Z. Berarti ini Z aksen. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Kalian masih bersama saya? Masih, Bu. Ya. Siap, Oke. Bu. Bisa dipahami ya? Lanjut. Soal kedua sekarang. Sorry. Saya coba lagi. Balik. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2, ini variabel fungsi booleannya didefinisikan dengan 4 variabel. Berarti kita perlu peta Karnoff dengan 2 pangkat 4. Jadi kita perlu 16 kotak. Gini. Ini. Maaf ya. Ini WX misalnya di sini. Yang YZ sini ya. Berarti ini 00. 01. 11. 10. Ini juga sama. 00. 01. 11. 10. Sekarang kita lihat. Ini WX, YZ-nya nggak ada.
Kalau Z-nya nggak ada, anggap dia itu berarti berlaku di Z1 sama Z0 gitu. Jadi ini akan masuk dalam dua kotak. Z-nya bernilai 1 sama Z-nya bernilai 0. Ya, kalau Z-nya bernilai 0, maka ini nilainya 0, 0, 0, 0. Jadi ada di 0, 0, 0, 0 di sini. Ya. Kalau Z-nya bernilai 1, berarti 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1 di sini. Tuh. Yang ini juga begitu. Yang tidak ada adalah W. Berarti W-nya berlaku di W0 sama W1. Kalau W-nya 0, berarti 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Berarti 0, 0, 1, 0 itu di sini. Sama kalau W-nya bernilai 1, berarti 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0 itu berarti di sini. Gitu ya. Kalau ini lengkap dia 4 variabel, berarti ini 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0 itu di sini. Yang ini Z-nya nggak ada. Berarti Z-nya berlaku 0 dan 1 ya. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0 di sini. Sama 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1 di sini. Nah, tuh. Sekarang kita sederhanakan kayak tadi. Ada nggak 8 yang jejer? Nggak ada. Berarti kita turunkan. Ada nggak 4 jejer? Kalau secara kasat mata nggak ada kayaknya 4. Tapi kita perlu ingat bahwa ini sama ini tuh sebetulnya bertetangga. Jadi ini 4 jejer nih. Ini sama yang sini. Tuh ya. Kemudian kita lihat lagi, oh, masih 3 yang belum kita lihat. Sekarang ini 1, 2, 3, 4 ini sebetulnya jejer. Jadi ini kita jejerkan. Karena makin banyak yang digabung, jumlah variabelnya akan makin kecil. Udah ya. Sekarang tinggal 1 ini daripada sendirian, gabungkan sama dia. Nah, tuh. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama yang ini atas sama sini, apa yang kembar? Kesamaannya di barisnya. Dia ada di baris 00 sama baris 10. Baris 00, baris 10 itu apa yang kembar? 0 belakang nih kembar. 0 belakang itu miliknya siapa? Miliknya X. X aksen. Ya. X aksen ini adalah hasil penyederhanaan dari 4 minterm. 1, 1, 1, 1. Tuh ya. Jadi kalau makin banyak yang disederhanakan, digabung, dia makin sederhana bentuknya. Berikutnya, kita punya pojok-pojok sini, sudut-sudut ini, itu juga 4. Maka nanti akan jadi satu variabel. Ini, sini, 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 sini. Pojok-pojok itu apa yang kembar? Barisnya kembar. Ya. Baris 1 sama baris 4. Berarti miliknya X aksen. Sorry, yang ini belum. Ini yang kolomnya belum ya. Ini kolom 2, itu yang sama 00 sama 01 yang kembar adalah 0 depan. 0 depan itu miliknya Y. Jadi ini Y aksen. Ya. Sekarang yang satu pojok itu milik posisinya sama X aksen. Nah, sekarang kita lihat kolom ini sama kolom ini itu apa yang sama? Yang sama adalah 0 belakang. Itu miliknya Z. Jadi Z aksen. Itu ya. Kemudian satu lagi yang belum kita tulis adalah ini. Satu ini sama ini digabung. Apa yang kembar? Baris ini sama baris ini. Baris 1 dan baris 2 itu miliknya, lihat yang kembar, 0 yang depan. Berarti miliknya W. Aksen. Lalu sekarang barisnya itu, kolomnya itu kolom sini. Kolom ini adalah 1, 0. Berarti ini Y-nya 1, Z-nya 0. Jadi ini
Y, Z, aksen. Nah, perhatikan bahwa ketika kita menggabungkan 4 variabel, maka bentuk sukunya itu 2 variabel aja. Ini kan juga 4 ya, ini juga 4. Nah, yang ini tadi kita hanya menggabungkan 2. Maka bentuk sukunya ada 3 variabel. Gitu. Jadi makin banyak yang dikelompokkan, maka jumlah variabel dalam suku itu makin sedikit, makin kecil. Gitu. Ya. Oke. Nanti yang lain coba yang lain mana soalnya? Ya, ini nanti kalian coba ya nomor 3, 4, 5, 6. Kalau pakai nomor gimana? Saya satu lagi deh. Nomor 3 itu pakai nomor. Jadi 2, 3, 4. Bentar. Saya keluar dulu deh. Nomor 3 ya. Oh, nomor 3 dan 4 sekalian aja. Biar satu gambar. Oke. Nomor 3 itu 3 variabel, yang nomor 4 4 variabel. Berarti ini 8 kotak, yang ini 16 kotak. Nomor 3 ya. Yang 8 kotak berarti begini. Gini. Sorry. 8 kotak ya. Penomornya tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Kalau 2, 3, 4, kalau bentuknya di sini sigma berarti min term. Artinya kita mengisikan di peta Karnaugh-nya itu bernilai 1. Yang nilainya 2 itu berarti 0, 1, 2. Kita kasih angka 1 di sini. 3 itu di sini. 4 itu di sini. Nah, yang nggak ada di sini berarti nilainya 0. Kita nggak usah tulis. Nah, sekarang kalau ditulis, disederhanakan kan berarti yang memungkinkan kan hanya ini ya. Nah, ini berdiri sendiri karena dia nggak bisa digabung dengan angka 1 yang lain. Jadi, kalau ini X, 0, 1, lalu YZ, ini 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Berarti ini berapa? Yuk, coba yuk. Ini menjadi apa kalau disederhanakan? Ada yang bisa? Saya minum sebentar ya. Apa? Yuk, di sini. Baris apa itu di sini? Nih. Iya kan ada di baris yang pertama ya. Baris pertama itu 0, 0-nya X. Jadi kalau X bernilai 0, kita menulisnya X aksen. Gitu. Kemudian kita lihat kolomnya. Kolom ini sama ini, itu yang sama apanya? Antara 11 dan 10
yang sama adalah 1 yang depan. Nah, yang bagian depan itu miliknya Y. Jadi Y yang bernilai 1. Jadi Y. Gitu. Nah, ini adalah hasil penggabungan 1 di sini sama di sini. Hasil penggabungan 2 dan 3. Ya. Yang ini karena dia nggak bisa digabung sama teman-temannya, ya udah dia berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, ini di posisi mana nih? X-nya 1, berarti X. Lalu Y-nya 0, Z-nya 0. Sorry. Gimana nih? Ini saya hapus ya. X-nya 1 berarti X saja. Y-nya 0. Z-nya 0. Nah, gitu. Paham nggak? Nomor 4 coba ya. Coba ikut menjawab ya. Jadi saya tahu kalian paham atau tidak gitu. Kalau kalian hanya diam, saya nggak tahu kalian paham atau tidak. Nanti kalau saya nggak tahu, saya jadi meluncur terus. Oke, nomor 4. Yuk kita coba sama-sama. Itu ada 4 variabel, jadi kita perlu menggambar 16 kotak. Sampai di sini paham nggak? Ada W, X, Y, Z. Kotaknya berarti 2 pangkat 4, 16. Paham nggak? Halo? Paham, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Ini W, X ya. Ini YZ. Saya penomorannya di sini ya. Ini 00, 01, 11, 10. Juga sama. 00. Nanti yang saya upload, saya tulis di Word aja. Ini apa namanya? Ini untuk menjelaskan. 11, ini 10. Ingat kalau 16 kotak itu penomorannya 0, 1, 2, lompat dulu, 3, 4, 5, 6, lompat, 7, gitu ya. Terus 8-nya lompat dulu paling bawah. 8, 9, lompat 10, 11. 12, 13, lompat 14, 15. Gitu ya. Jadi kalau 16 kotak, terakhir adalah 15. Oke, sekarang kita masukkan yuk. Ini sigma, berarti min term. Artinya nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam peta K atau peta Karnoff itu sebagai nilai 1. 0 itu di sini. 1 itu di sini. 2 itu di sini. 4, ini 3 berarti 4 di sini. 5 itu di sini. 6 sini. 7 nggak ada. 8 sini. 9. 10 tidak ada. 11 tidak ada. 12. 13. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 8, 3. Udah ya, betul ya? Sekarang kita lihat. Bisa nggak 16? Nggak bisa. Nggak ada 16 yang jejer ya. Kita perkecil 8. Ada nggak 8 jejer? Ada? Kalian nggak jawab itu nggak paham atau kalian tidak ada di tempat? Halo? Boleh ikut berkomentar? Yuk, ada nggak 8 yang jejer di sini? Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Ada. Oke, berarti kita lingkari ya. Itu saya perlu respon kalian, soalnya saya supaya tahu kalian paham atau tidak. Oke, berikutnya. Yang jejer 8 habis ya. Sekarang ada nggak 4 jejer? Ada. Nah, Ada. ya, concern kita berikutnya adalah yang belum terlingkari ya. Ada. 4 yang jejer itu berarti kita ambil 2 di sini. Sama sini.
Gitu ya. Oh, kita tulis dulu yuk. Yang 8 jejer itu hasilnya apa berarti? 8 jejer, kalau kita lihat nih barisnya kan kepakai semua ya. Dia ada di baris 1 sampai 4. Berarti ini enggak ditulis barisnya. Karena semuanya sama. Sekarang kita tinggal lihat kolomnya. Kolom ini, kolom 1 sama 2, itu kolomnya siapa? Kita lihat di 00 sama 01. Yang kembar siapa? Siapa? Y. Y. Y aksen atau tidak? Y aksen. Y aksen. Oke. Jadi ini Y aksen. Jadi hasil 8 bertetangga yang kita gabung ini menghasilkan Y aksen saja. Gitu ya. Plus sekarang. Sekarang yang jejer 4. Jadi nanti variabelnya 2 kalau jejer 4. Yang ini sama sini baris apa yang kembar? Atau miliknya siapa? Kita lihat baris ini sama ini miliknya siapa nih? W aksen. W aksen, betul. Kolomnya siapa? Z aksen. Z aksen. Oke. Betul. Masih ada satu yang belum dilingkari. Apakah kita lingkari sendirian atau digabung dengan 2 bertetangga atau 4 bertetangga atau 8 bertetangga? 2 bertetangga. 2 bertetangga sama sini ya. Tapi kalau Ya. 2 bertetangga nanti variabelnya 3. Sementara dia sebetulnya bisa 4. Di sini. Nah, ini kita tetanggaan sama sini. Jadi dia bisa 4. Barisnya siapa ini? 1 belakang ya. Berarti, sorry, barisnya siapa? Di sini 1 belakang berarti X. Kolomnya siapa? Ini sama sini. Z aksen. Nah, ini. Ini hasil gabungan 8 kotak. Menghasilkan 1 variabel aja. Yang ini hasil gabungan 4 kotak. Menghasilkan 2 variabel. Kalau dia berdiri sendiri, kalau bertetangga 2, variabelnya 3. Kalau dia sendirian, variabelnya 4. Gitu. Ya. Oke, berarti sekarang. Nah, kalau yang nomor 5, ini simbolnya bukan sigma, tapi simbolnya pos. Jadi yang masuk ke sini itu adalah bentuk maxtermnya. Kita coba ya. Oke, kita mau coba yang ini. Nomor berapa nih? 5 ya? Ya, 5. Kita punya 16 kotak. Ini agak beda dengan yang soal-soal sebelumnya. Oke, ini YZ. Ini WX. Nah, karena tandanya di sini
ini bukan sigma tapi apa ya, pi besar gitu ya. Nah, yang kita masukkan, jadi indeks di sini masuk ke sininya itu 0. 0 itu kan di sini ya. Sini masuk di sini 0. 1 itu di sini. 2 di sini. 3, 4, 5, 6 di sini. 7 nggak ada, 8 di sini. 9, 10, 11, 12. Gitu. Caranya sih sama. Cari 8 jejer, kalau nggak ada turun jadi 4. 4 itu berarti ini ya. Nih, berarti, nah sekarang agak beda sih. Kalau pos itu yang 0 justru yang nggak aksen ya. Nah, ini adalah barisnya 00 sama 10. Yang kembar adalah 0 belakang. Miliknya X. Jadi ini X. Ingat, pos itu kalau 0 justru yang bukan aksen. Kemudian, barisnya X, kolomnya siapa? Ini kolomnya yang kembar 0 depan, barisnya miliknya Y. Y yang bukan aksen ya. Nah, tapi di sini bukan kali, tapi plus. Jadi X plus Y. Ini kita kurung. Nanti yang suku berikutnya juga dikurung lagi. Bentuknya begini. Sekarang cari lagi 4, ada yang jejer enggak? Ini enggak bisa ya, 4 sini enggak bisa. Berarti ini memang harus 2. Ini barisnya, ini baris 1 dan 2 itu 0 depan miliknya W, berarti ini W. Itu plus kolomnya ini 10. 10 itu 1 miliknya Y, jadi Y aksen plus 0 miliknya Z. Ini Z. Nah, jadi W plus Y aksen plus Z, gitu ya. Berikutnya cari lagi, tinggal 1 ini, daripada sendirian, kita gabungkan aja sama sini. Ini barisnya, baris 34 itu miliknya, angka 1 depan itu miliknya W, aksen. Lalu kolomnya sini, itu 00 berarti Y plus Z. Y plus Z. Nah, gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini bentuknya bentuk maxterm. Oke, bisa ya, bisa dipahami ya. Berarti yang soal nomor 6 gampang, bisa ini sigma kayak tadi. Nah, ada satu lagi yaitu don't care. Don't care itu kita boleh memasukkan di sana nilai 1 atau 0 sembarang, artinya tidak begitu diperhatikan. Dia boleh 1, boleh 0, tapi intinya dia harus bisa membantu kotak-kotak yang sudah ada isinya sebelumnya. Jadi, misalnya nomor 7 nih, fungsi booleannya itu adalah ini bentuk pos. Kalau kita masukkan kan nanti ada angka-angka 0 di sana gitu ya. Nah, yang tidak ada di sini berarti kan nilainya 1. Nah, yang lain ini don't care, boleh 0, boleh 1 gitu. Tergantung dari dia akan lebih membantu yang mana gitu. Bisa ya, bisa dicoba ya. Jadi yang ini dimasukkan dulu ke peta Karnoffnya, nilainya 0 karena di sini adalah pi. Kemudian ada tambahan angka-angka di sini tuh nggak ada di sini. Jadi ini kan 16 kotak ya. Yang kotak kelima, kotak 9, 14, dan 15 boleh dimasukkan 0, boleh 1. Makanya di sini didefinisikan sebagai tidak dipedulikan apakah nilainya 0 atau 1, tetapi yang jelas dia harus bisa membantu menyederhanakan angka-angka yang sudah ada di sini gitu. Ya. Jadi
Nanti saya tambahi yang lain, ini nomor 7 untuk tugas. Jadi saya tambah dengan beberapa soal yang lain yang disederhanakan dengan fungsi atau fungsi dan peta Karnoff. Itu ya, yang satu challenge termasuk tugas. Nah, minggu depan berarti kita lanjutkan dengan tabulasi. Begitu? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk materi hari ini? Bu, nanti boleh minta share coret-coretannya nggak, Bu? Boleh. Ini nanti, ini yang PowerPoint-nya saya share lagi, kan sudah ada coret-coretannya. Sambil saya buatkan di Word. Supaya bisa rapi, gitu ya. Tapi ini saya upload juga yang coretan ini. Oh ya Bu, sama boleh nggak Bu? Kan ini kan Zoom-nya kan di video, apa bisa di ini juga Bu sekalian dikirim? Ini saya rekam. Saya biasanya selalu, kalau ada di Sinau itu link rekaman, itu berarti rekaman pertemuan kita. Diklik aja. Iya. Ya. Makasih Bu. Iya. Ya, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Ya, oke. Terima kasih. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti hari ini saya akhiri dulu. Minggu depan kita masih di penyederhanaan aljabar boolean. Biasanya dipakai untuk kalau kita punya variabel lebih dari 4. Kalau 4 variabel kan kita masih bisa pakai yang tabel peta Karnoff atau pakai fungsi aksioma-aksioma fungsi boolean ya. Nah, besok kita coba untuk variabelnya lebih dari 4 dengan tabulasi atau McCluskey. Gitu ya. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.